Salam Abadika. Ekonomi Indonesia hari ini dan beberapa tahun ke depan akan sangat tergantung kepada kekuatan ekonomi domestik, terutama UMKM. Selama pandemi 3 tahun terakhir ini, UMKM terbukti bisa menyangga ekonomi nasional. Dan karena itu event seperti ini, saya kira kerjasama antar pemerintah provinsi Sumsel dan Jawa Barat dengan teman-teman APDSI ini saat ini sangat diperlukan karena kita untuk tetap mempertahankan pertumbuhan di kuartal 2, di kuartal 3 itu terus kita harus dorong konsumsi masyarakat selain belanja pemerintah. Nah, karena itu upaya-upaya yang perlu kita lakukan sekarang bagaimana kita memasifkan ya program belanja produk UMKM, termasuk nanti kita akan menyiapkan satu kegiatan nasional diskon belanja UMKM ya, dengan kerjasama dengan e-commerce, kerjasama dengan pengelola mall dan juga asosiasi-asosiasi UMKM. Karena sekali lagi ekonomi kita hari ini dan ke depan masih akan sangat tergantung kepada kekuatan ekonomi domestik karena ekonomi global sedang mengalami deflasi, pertumbuhan rendah, inflasi tinggi, dan karena itu maka sekarang kita gerakan bagaimana UMKM menjadi penyangga ekonomi nasional. Terima kasih. Kita menyepakati para gubernur atas bimbingan dari pemerintah pusat dan hari ini dari Kementerian Koperasi UKM bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Agar kita tidak meniru terjebak seperti negara-negara lain yang sekarang banyak masalah, kuncinya perbanyak perdagangan dalam negeri. Itulah kenapa saya menyambut baik sahabat saya Pak Herman Deru untuk mendatangkan produk-produk dan kerjasama pameran dari produknya luar biasa sambil tukar data. Jabar butuh apa disuplai oleh Sumsel, sebaliknya Sumsel butuh apa bisa disuplai Jawa Barat. Nah, perdagangan antar provinsi ini akan lebih intensif, tidak hanya menyerahkan pada hukum pasar kira-kira begitu, supaya tadi aman. Contoh, waktu COVID, kalau tidak dibantu Sumatera Selatan, oksigennya kan, nah saya ucapkan terima kasih, contoh kecil lah ya, bahwa kerjasama antar daerah itu lebih mengemuka, apalagi di era perdagangan global yang betul-betul sedang tidak baik-baik saja. Saya kira itu, dan dukungan kepada kementerian juga kita dorong, salah satunya acaranya di Bandung, kemudian inovasi-inovasi termasuk pembiayaan UMKM oleh sesama rakyat itu sedang kita pikirkan ya. Sehingga UMKM ada dua opsi, ke perbankan maksimalkan, tapi kesesamanya investasi dari tetangganya kita atur secara digital. Itu inovasi yang sedang disiapkan di Jawa Barat. Pak Herman. Terima kasih Pak Menteri Koperasi UMKM dan Pak Gubernur Jawa Barat Sumatera Selatan hadir di tengah-tengah ini dalam rangka menunjukkan potensi-potensi yang ada di Sumatera Selatan, khususnya UMKM
Dan ini ternyata disambut baik oleh Jawa Barat, di mana kita sebenarnya punya keunggulan masing-masing tapi punya kebutuhan masing-masing. Maka untuk itu di saat inilah kita memasang etalase yang difasilitasi juga oleh Kementerian Koperasi UKM, merupakan satu kebanggaan tersendiri bagi Sumatera Selatan. Ekonominya bisa tumbuh sama dengan Jawa Barat di atas 5, mendekati 6. Nah, ini juga karena tangguhnya UKM yang ada. Terima kasih Pak Menteri bimbingan. Itu saja. Jadi karena kita kan sebenarnya menghadapi krisis pangan, juga termasuk krisis energi nantinya gitu. Nah, jauh sebelumnya kita harus siapkan karena climate change, kemudian banyak hal lah gitu. Dan sebab itu kita harus merevitalisasi sumber-sumber pangan yang berasal dari lokal. Karena selama ini misalkan yang dari impor kayak gandum dan sebagainya, kalau nanti kita dalam krisis pangan, negara-negara itu menghentikan ekspor, kita akan jadi kesulitan. Oleh sebab itu kita harus merevitalisasi lagi bahan-bahan lokal supaya nantinya kita bisa menemukan kemandirian gitu. Itu sebenarnya tujuan gerakannya, untuk menyadarkan masyarakat tentang potensi ekosistem kita. Itu sebenarnya yang ingin kita gerakkan pada masyarakat. Gitu. Pak, sebelumnya masyarakat mungkin belum mengetahui apa itu gastronomi. Oke, jadi gini, sebenarnya yang kita kenal tuh hanya kuliner gitu ya, atau makanan. Gastronomi sendiri adalah gabungan atau kuliner yang berkaitan dengan budaya. Misalkan begini, seperti yang kita punya, misalkan produk kita dari Jawa Barat, lotek misalkan. Lotek itu kan tercipta bukan hanya karena punya punya jenis kuliner, tapi kangkungnya dari mana, togenya dari mana, dan seterusnya ya, kecambah ya. Terus bumbu-bumbunya dari mana, itu pasti ada satu ekosistem yang membentuk itu. Jadi nggak mungkin tiba-tiba muncul. Nah, gastronomi itu adalah penggabungan antara kuliner dengan budaya setempat. Jadi terciptalah jadi kuliner itu sebuah produk budaya dan termasuk dalam produk peradaban gitu, kurang lebih gitu. Mengadakan event Hari Nasional UMKM ini sebetulnya adalah untuk apa ya? Jadi kegiatan ini kan adalah kegiatan yang tujuh penyelenggaraan Hari Nasional UMKM yang selalu kami selenggarakan sejak tahun 2016. Jadi kami lebih ingin memasyarakatkan bahwa UMKM juga punya hari, walaupun mungkin masih belum banyak UMKM yang mengetahui bahwa kita punya hari UMKM sendiri. Oh begitu Bu. Sebenarnya selain itu yang mengikuti UMKM ini selain dari industri food and beverage, apalagi Bu? Peserta dari kegiatan ini banyak sekali ya. Sebenarnya kalau mungkin sedikit cerita, jadi untuk hari ini adalah hari puncak peringatan Hari Nasional UMKM. Tadi dilaksanakan bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM, di mana di sini tadi hadir dari para pelaku usaha, terus kemudian juga ada penggiat koperasi, termasuk juga lembaga-lembaga mitra seperti pembiayaan dan lain-lain. Oh gitu Bu. Oke Bu, harapannya diadakannya event ini apa Bu? Yang pertama adalah supaya UMKM sendiri merasa percaya diri ya, bahwa ternyata kita tuh punya manfaat loh, kita punya kontribusi dan terus ini meningkatkan diri. Kemudian juga yang berikutnya adalah ini sebagai ajang untuk silaturahmi sesama pelaku usaha, dan kemudian juga antara pelaku usaha dengan stakeholders yang lain. Di sini kan ada dari perbankan, ada dari lembaga pendukung seperti lembaga komunikasi, pusat komunikasi, terus kemudian ada juga dari perusahaan pengiriman, termasuk juga lembaga-lembaga lain, ada perizinan dan yang lainnya. Oh, ya.